Well, hello there. Are you happy? Gimana kerjaannya? Bikin bahagia nggak? Jadi itu di video tengah pekan kali ini, biasanya kan saya ngeluarin video kolaborasi saya sama AI kan, gitu biar kelihatan seberapa kesepian saya. Cuma tuh sekarang enggak dulu karena di video kali ini saya mau marah-marah dulu. Yang kedua tuh nanti hari Minggu kalau semuanya lancar saya mau buat weekly vlog. Terkait apa? Terkait saya yang mengejar mimpi saya. Tapi sekarang kita fokus ke video marah-marah saya dulu. Komentar pertama kayak gini. Tapi realnya tempat kerja lebih tepat buat cari duit aja, bukan bahagia. Enggak juga sih, karena enggak, saya enggak kayak gitu. Bahkan saya tuh kalau misalkan saya ya, ini tuh memang POP-nya POP saya gitu. Jadi bahas sedikit emosional gitu kan. Dan enggak masalah juga tuh. Ya teman-teman mau ngapain gitu. Kalau saya tuh kerja pasti pilih-pilih. Pilih-pilihnya kayak gimana? Saya cuma mau kerja di hal yang saya suka, di hal yang bikin saya seneng. Bahkan saya tuh prioritasnya bukan di hal yang saya bisa. Pokoknya saya harus seneng aja dulu. Saya harus suka dulu aja. Saya percaya ketika saya suka ngelakuinnya, kayak duit atau jabatan itu kan bakal datang sendiri. Nah, kalau misalkan saya suka ngelakuinnya, ya saya bakal bahagia. Kan aneh aja suka ngelakuinnya tapi nggak bahagia kan, aneh aja. Jadi menurut saya sih ini ya, banyak orang yang kayak gini lebih tepat buat cari duit karena mungkin kayak gini mikirnya. Saya mikirnya kayak gini sih. Ya ini memang udah perjalanan hidup aja sih ya, kayak lo lulus SMA, SMK, terus lo kuliah, terus kerja buat cari duit biar bisa hidup atau apapun. Speaking of biar bisa hidup, saya tuh ngelihat kalau misalkan kerja tuh iya biar kita hidup, dan iya pekerjaan kita tuh harus yang bisa bikin kita tuh ngerasa hidup. Nah, gimana kita ngerasa hidup gitu kalau misalkan kita ngerjain hal yang nggak kita suka? Emang sih dapat duit. Tapi kan duit itu bisa ngebantu kita buat bertahan hidup, tapi nggak ngerasa hidup. Kebayang nggak? Di respon saya buat komenan ini ya nggak juga sih. Saya bertahan 8 tahun dan akhirnya resign. Respect. Maksudnya tuh saya kan bukan tipe orang yang bertahan. Saya tuh memang tipe orang yang menyerang. Memang kalau misalkan kita nggak tahu apa yang harus dilakuin, ya bertahan aja. Cuma ngelihat 8 tahun kayak gitu, kayak kebayang nggak sih 365 hari dikali 8, terus hampir setiap harinya tuh kayak ngedumel terus. Karena kan emang bertahan. Emang ada orang yang bertahan tapi happy? Nggak make sense menurut saya tuh. Teman-teman pernah kepikiran gini nggak? Iya, waktu itu kerasa cepet banget gitu. Cuman kalau misalkan bahkan 3 bulan kita jalanin dalam keadaan nggak happy pun, ya 3 bulan pun akan terasa lama. Setiap harinya tuh bakal lama. Masuk kerja jam 9 terus udah ngelihat jam aja padahal baru jam 10 gitu. Dan ini 8 tahun sih. Saya respect dengan itu. Berarti emang kuat kayak anak ini tuh. Respect. Komentar selanjutnya ini bilang aku banget. Berarti kan aku banget tuh dia nggak bahagia di tempat kerjanya. Aku banget soalnya nggak suka job desk, bikin darah tinggi bagian marketing. Oh, karena dia bagian marketing. Ya udah, kalau misalkan bikin darah tinggi, kenapa dilakuin? Kan darah tinggi berpengaruh ke kesehatan kan? Emang kamu nggak peduli ke kesehatan diri kamu sendiri? Ini sebenarnya sih saya paham mungkin orang-orang kayak gini tuh kerja karena butuh, bahkan bukan karena betah. That's why ya bisa darah tinggi. Ya nggak masalah juga sih, karena memang tujuannya kan uang. Komentar selanjutnya ini dari user hoki sudah 345 anjay. Awalnya bahagia tapi karena satu orang, dan muak rasanya kerja, pengen keluar tapi belum dapat gantinya.
awalnya bahagia tapi karena satu orang, maksudnya tuh dia bahagia di tempat kerjanya karena ada satu orang ini, tapi mungkin karena job desk-nya nggak bahagia, dia masuk kerja karena satu orang ini atau you got the point right? Terus orang ini mungkin keluar gitu ya. Ya nggak sih? Make sense nggak sih? Let's say keluar lah. Ya kalau misalkan kayak gitu kenapa nggak rely on yourself aja gitu? Karena ngapain kita menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain atau bahkan ke benda atau ke hal yang di luar dari kita. Ya udah, yang bisa diandelin cuman diri sendiri. Cuman gimana bisa mengandalkan diri sendiri, orang yang dilakuin hal yang dia nggak suka, hal yang bikin dia nggak bahagia, ujung-ujungnya malah nyiksa diri. Terus alasannya apa? Karena butuh uang, tapi nyiksa diri. Asin seolah-olah tuh uang tuh hal yang dibutuhkan banget gitu. Sementara tuh orang-orang kayak gini nggak mikir kebahagiaan tuh bukan hal yang dibutuhkan. Again ini POV saya ya dari orang yang memang cari pekerjaan yang bikin bahagia.